Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Udah kenal sama Miss atau belum? Ya udah kenal atau belum atau perlu kenalan lagi? Perlu kenalan atau tidak? Ya, makasih Keisha telah membuka pembelajaran kita pada hari ini. Nah, materi kita pada hari ini ada yang tahu tentang apa? Ada yang tahu materi kita hari ini tentang apa? Ayo. Tahu atau tidak materinya tentang apa? Tadi kan Miss Dia udah nge-share linknya dan itu. Kalian baca nggak? Materi kita tentang apa? Halo. Iya betul, kata Amel tentang Nibbana. Materi kita sekarang adalah tentang Nibbana. Apakah sudah terlihat yang Miss share di grup apa namanya di Zoom? Sudah terlihat belum gambarnya? Sudah terlihat atau belum? Halo. Sudah terlihat gambarnya? Ayo. Ayo, sudah terlihat belum gambar di layarnya? Tunggu. Lu udah lagi lu mat dulu akhirnya dulu. Lu lagi Zoom, Ji. Nah, materi kita pada hari ini yaitu mengenai Nibbana. Ada suara gak? Udah kedengeran belum suara Miss? Kamu kedengeran nggak? Kedengeran, Miss. Oke, bentar ya, maaf. Tadi ada kendala sinyal. Ini share ulang. Maaf, ada kendala sinyal.
Sudah terlihat gambarnya? Apakah gambarnya sudah terlihat? Halo. Nah, materi kita pada hari ini. Sudah. Materi kita pada hari ini materi kita mengenai Nibbana. Ada yang tahu apa itu Nibbana? Nah, Nibbana berasal dari kata ni dan wana, yang berarti ni merupakan partikel negatif, sedangkan wana berarti nafsu atau keinginan. Jadi, Nibbana disebut sebagai Nibbana karena terbebas dari nafsu yang disebut dengan wana atau keinginan. Kemudian, secara harfiah, Nibbana berarti bebas dari kemelekatan. Dan Nibbana dapat diartikan sebagai padamnya sifat-sifat keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Dan Nibbana adalah tujuan akhir dari umat Buddha. Kemudian, Nibbana adalah sesuatu yang tidak dapat dilahirkan, tidak dapat menjelma, dan tidak tercipta atau mutlak. Menurut Udana 3, Udana 8 bagian 3. Oke. Nibbana tadi menurut Udana 8 syair 3, bab 8 syair 3, di mana adalah sesuatu yang tidak dilahirkan, tidak menjelma, dan bersifat mutlak. Itulah Nibbana. Kemudian, adapun jenis-jenis dari Nibbana. Yang pertama adalah Saupadisesa Nibbana, yaitu adalah Nibbana yang masih tersisa, yang dapat dicapai dalam kehidupan sekarang ini juga, di mana dalam Saupadisesa Nibbana masih adanya 5 kanda. Apa saja 5 kanda? Yang pertama adalah jasmani, kemudian ada kesadaran, bentuk pikiran, pencerahan, dan perasaan. Nah, Saupadisesa Nibbana juga dapat dikatakan sebagai kondisi batin yang murni, tenang, dan seimbang. Selain Saupadisesa Nibbana, ada juga Anupadisesa Nibbana. Kaget gue. Nah, kalau Saupadisesa itu ada Nibbana. Kok pada kagak ada? Kalau Anupadisesa Nibbana adalah Nibbana yang tanpa sisa, di mana ia yang telah mencapai Nibbana tanpa sisa atau juga dinamakan dengan Parinibbana. Banyak yang gitu. Nah, di mana tidak terdengar suara Mistia? Hai. Apakah suara Mistia terdengar? Hai. Terdengar, Miss. Oke, maaf ya ada kendala sinyal. Nah, kemudian yang
anupadisesa nibbana tadi adalah nibbana yang tanpa sisa atau biasanya disebut dengan parinibbana, di mana yang anupadisesa nibbana tidak lagi ada yang namanya lima kanda. Jadi tidak ada lagi sisa-sisa dan sebab-sebab dari suatu bentuk kemunculan. Ketika seseorang telah mencapai nibbana, berarti mereka tidak akan terlahir lagi dimanapun. Mau lahir di neraka, atau alam empat apaya, manusia, dewa, ataupun yang lainnya. Jadi seseorang yang telah mencapai nibbana adalah orang yang tidak akan terlahir kembali. Nah, Miss mau tanya nih, apa mungkin kita mencapai nibbana? Mungkin tidak. Ayo. Mungkin tidak kita mencapai nibbana. Hai. Halo. Miss mau tanya, mungkin nggak pada kehidupan sekarang kita mencapai nibbana? Ayo. Pada diam. Terdengarkan suara Miss? Apa mungkin pada saat ini kita bisa mencapai nibbana? Kita tentu saja bisa mencapai nibbana ketika kita mau berusaha dan semangat dalam menjalankan kebajikan. Nah, lalu bagaimana cara kita bisa mencapai nibbana? Ada yang tahu? Ada yang tahu bagaimana cara kita mencapai nibbana? Berbuat kebaikan, Miss. Berbuat kebaikan. Ada lagi yang lain? Ayo, selain berbuat kebaikan. Apalagi? Menolong orang yang terjatuh. Oke, menolong orang yang terjatuh. Ada lagi? Ada lagi? Oke, tadi ada yang bilang, cara kita mencapai nibbana yaitu adalah berbuat baik dan menolong orang yang jatuh. Nah, cara kita mencapai nibbana, yang pertama, yaitu ketika kita menjalankan 8 jalan mulia. Apa saja 8 jalan mulia? Ada yang tahu? Delapan jalan mulia berarti ada berapa? Ada berapa jumlahnya? Ya, 8 jalan mulia ada berapa? Ada 8, ya betul. Ada 8. Apa saja? Yang pertama adalah pandangan benar, kemudian ada pikiran benar, ada ucapan benar, kemudian ada perbuatan benar, ada mata pencaharian benar, ada daya upaya benar, dan ada perhatian benar. Perhatian benar dan yang terakhir adalah konsentrasi benar. Berarti ada 8 ya. Ada pandangan, ada pikiran, ucapan, perbuatan, mata pencaharian, daya upaya, perhatian, dan konsentrasi benar. Kemudian, ternyata dalam 8 jalan utama ini juga ada 3 kelompok, di mana tadi pandangan benar, pikiran, ucapan, perbuatan benar, mata pencaharian benar, daya upaya benar, kemudian ada perhatian benar, dan yang terakhir ada konsentrasi benar, di mana dibagi menjadi 3 kelompok. Di mana yang pertama, pandangan dan pikiran termasuk kelompok panya, kemudian ucapan, perbuatan benar, dan mata pencaharian benar itu masuk dalam kelompok sila. Dan yang terakhir, daya upaya benar, perhatian benar, dan samadhi masuk dalam kelompok samadhi.
Lalu, apa itu pandangan benar? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa itu pandangan benar? Sekarang pukul 8.21. Pandangan benar adalah yang disebut dengan samaditi, yaitu pengetahuan yang disertai dengan penebusan terhadap 4 kebenaran mulia atau Cattari Arya Sacani, kemudian ada hukum tilakana atau 3 corak umum, kemudian ada hukum paticca samuppada atau hukum yang saling bergantungan, dan yang terakhir adalah ada hukum karma. Jadi apa yang kita tabur itulah yang kita tuai. Habis pandangan ada pikiran benar. Apa itu pikiran benar? Pikiran benar adalah atau disebut dengan sama sangkapa, yang berarti adalah pikiran yang bebas dari nafsu-nafsu keduniawian atau nekama sangkapa, ada bebas dari kebencian atau dia pada sangkapa, dan yang terakhir ada pikiran yang bebas dari kekejaman atau awihimsa sangkapa. Setelah pikiran berarti ada ucapan benar. Ucapan benar berarti ucapan benar, ucapan yang berusaha menahan diri dari berbohong, kata musyawadah, memfitnah, berucap kasar, atau mencaci maki, dan percakapan yang tidak bermanfaat. Jadi, kita dapat menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari ketika kita sedang berkumpul dengan teman-teman. Kita harus berusaha menjaga ucapan kita. Dapat dikatakan ucapan benar jika memenuhi 4 syarat. Apa saja? Yang pertama ada ucapan itu benar, kemudian ucapan itu beralasan, ucapan itu berfaedah, dan yang terakhir adalah ucapan itu tepat pada waktunya. Setelah ucapan ada perbuatan benar. Perbuatan benar atau disebut dengan kamanta adalah perbuatan yang berusaha menahan diri dari tidak membunuh, kemudian tidak mencuri. Kita juga harus menahan diri dari perbuatan asusila, ucapan tidak benar atau berbohong, dan yang terakhir adalah menahan diri untuk tidak mabuk-mabukan, atau biasanya disebut dengan apa? Disebut dengan Pancasila Buddhis, yang biasanya kita bacakan setiap sore ketika kita puja bakti. Kemudian ada mata pencaharian benar. Apa itu mata pencaharian benar? Mata pencaharian benar atau sama ajiwa adalah menghindari dari mata pencaharian yang tidak menyebabkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Kita seperti tidak boleh mencari mata pencaharian atau kita berusaha untuk menghindari menjual yang namanya senjata, kemudian ada makhluk hidup. Kita dilarang juga untuk menjual racun, daging, dan minuman memabukkan. Nah, jadi kita itu berusaha bagaimana caranya untuk mencari mata pencaharian yang benar, di mana kita dilarang untuk menjual kelima hal ini. Yang selanjutnya adalah daya upaya benar. Daya upaya benar adalah dapat diwujudkan dengan berusaha mencegah munculnya kejahatan baru, kemudian kita berusaha menghancurkan yang sudah ada. Kemudian ketika kita berusaha untuk mengembangkan kebaikan yang belum muncul dan berusaha memajukan kebaikan yang telah ada. Jadi contohnya, misalkan kita saat ini adalah memiliki pikiran, memiliki keinginan untuk berbuat jahat. Nah, karena kita sudah tahu keinginan kita berusaha untuk menghindarinya. Ketika kita sudah berusaha untuk
tidak memunculkan kejahatan yang kita lakukan, kita berusaha untuk tidak mengulanginya. Ketika kita sudah memiliki atau sudah melakukan, ya kita berusaha untuk menghancurkan yang sudah ada agar tidak terulang kembali. Begitu juga dengan kebaikan. Kita kalau belum memiliki niat kebaikan, kita harus berusaha untuk mengembangkan kebaikan. Kalau misalkan kita sudah melakukan kebaikan, yang kita lakukan adalah untuk berusaha memajukan kebaikan yang telah ada. Yang selanjutnya adalah perhatian benar. Apa itu perhatian benar? Ada yang tahu? Nah, perhatian benar atau samasati diwujudkan dengan 4 tindakan, yaitu adalah perhatian penuh terhadap badan jasmani atau kaya nupasana, kemudian perhatian penuh terhadap perasaan atau wedana nupasana, ada perhatian penuh terhadap pikiran atau cita nupasana, dan yang terakhir adalah perhatian penuh terhadap batin. Nah, jadi yang dimaksudkan dalam ini adalah pada saat kita meditasi. Maaf ya. Halo. Iya, maaf. Keluar. Tadi sampai mana kita membahas? Hai. Kita membahas tadi sampai mana? Ayo. Kita tadi membahasnya sampai mana? Tadi kita membahas sampai perhatian. Ada perhatian penuh, kemudian ada perhatian terhadap jasmani, ada juga sebagai terhadap perasaan, terhadap pikiran, dan yang terakhir tadi ada batin. Kemudian yang selanjutnya adalah konsentrasi benar. Ada yang tahu apa itu konsentrasi benar? Konsentrasi benar atau biasanya disebut dengan samadhi, yaitu pemusatan pikiran pada objek yang tepat sehingga batin mencapai suatu keadaan yang lebih tinggi dan lebih dalam. Jadi cara ini disebut dengan samatha bhavana. Adapun tingkatan konsentrasi dalam pemusatan pikiran. Yang pertama, ketika kita bebas dari nafsu indria dan pikiran jahat, maka kita akan mencapai jana 1. Ketika kita menghilangkan wataka dan wicara, maka kita akan mencapai jana 2. Kemudian ketika kita meninggalkan kegiuran dalam keadaan tenang, penuh perhatian dan kesadaran, maka kita mencapai jana 3. Dan yang terakhir, ketika kita meninggalkan kesenangan dan kesedihan, kita akan mencapai jana 4. Jadi jana itu dapat kita capai ketika kita bermeditasi. Dan yang terakhir, ketika kita melaksanakan 8 jalan utama, kita akan memperoleh sila wisudi, cita wisudi, dan diti wisudi. Kalau sila wisudi itu adalah kesucian sila sebagai hasil dari pelaksanaan sila dengan terkikisnya kilesa atau kekotoran batin. Sedangkan cita, kondisi batin sebagai hasil dari pelaksanaan samadhi karena terkikisnya niwarana atau rintangan batin. Sedangkan diti wisudi adalah kesucian pandangan dari hasil pelaksanaan panya, yaitu dengan terkikis habisnya anusaya atau kecenderungan terhadap prasangka. Oke. Jadi materi kita tadi tentang apa? Hai. Materi kita tadi tentang apa? Ayo. Kalian pada puasa ya? Ayo dong, kita berpendapat. Tadi materi kita tentang apa?
Tentang apa? Kalau misalkan nggak mau open mic, bisa lewat chat. Siapa tahu malu-malu untuk berbicara sama temennya. Ayo, materi kita tentang apa tadi? Nibana, Miss. Oke, benar, Nibbana. Tadi Nibbana ada berapa? 8. Nibbana ada 8. Oke, apa saja? Ya, apa saja tadi ada 8. Katanya Suhardi, Nibbana ada 8. Katanya Keisha, Nibbana ada 2. Yang benar 8 apa 2? Ayo. Yang benar 2 atau 8? Ayo, yang benar 8 kata Amel. Oke. Kayaknya lebih unggul sama yang 8. Yang lainnya gimana? Nibbana ada berapa? Ayo, ada lagi yang ingin menjawabnya lewat chat? Silakan. Belum ada? Nibbana tadi ada 2. Apa saja? Ada berapa Nibbana? Nibbana ada 2 ya. Tadi ada Saupadisesa Nibbana dan Anupadisesa Nibbana. Jadi Nibbana yang masih tersisa dan sama Nibbana yang sudah tidak tersisa. Kalau Saupadisesa itu tadi adalah Nibbana yang masih ada sisanya, seperti masih memiliki 5 kanda. Sedangkan Anupadisesa tadi sudah tidak memiliki 5 kanda. Sudah paham? Sudah? Sudah tahu ya, Nibbana itu ada 2 jenis tadi, Saupadisesa dan Anupadisesa. Kalau yang 8 ini apa ya? Yang tadi Miss jelaskan? Ayo. Ada yang tahu? Yang tadi 8, yang Miss sebutkan itu apa tadi? Betul, kata Keisha. Jalan mulia berunsur 8. Nah, ada yang ingat nggak? Apa saja jalan mulia berunsur 8? Ayo, ada yang ingat? Coba deh. Miss mau nunjuk Farel. Halo Farel. Hai Farel. Kalau Farelnya diam, ya deh. Miss nunjuk Edward. Hai, Edward Kunandi. Hai, Miss. Oke. Miss mau tanya. Tadi kan ada 8, ada jalan mulia berunsur 8. Kamu ingatnya apa aja? Pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, mata pencaharian benar, perbuatan benar. Ya. Dah. Udah, yang 3-nya? Lupa. Ada yang mau menambahkan? Tadi yang disebutkan Edward apa? Siapa? Apa saja? Felicisia. Ini Feli, apa saja? Jalan mulia berunsur 8. Pikiran benar, mata pencarian benar, pandangan benar, ucapan benar, perbuatan benar, daya upaya benar, konsentrasi benar, perhatian benar. Oke, betul. Itu tadi ada
8 ya. Terus ada berapa kelompok tadi? Nggak tahu, Miss, lupa. Oh, lupa. Yang lain? 3. 3. Betul. Apa aja, Edward? Kebijaksanaan, baik, meditasi, samadhi, sila, sama panah. Oke, betul.